langkah dia sudah 10 langkah gitu. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 2 raja yang sering diberikan perumpamaan, karena 2 raja ini punya kesamaan dalam banyak hal, baik secara fisik, baik secara kekuasaan, kelebihan dunia, baik secara keyakinan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. 2 raja yang sudah masyhur namanya ini, tapi yang sering didengar malah Fir'aun, karena Fir'aun sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Namrud memang Allah nggak kekalkan, gitu kan? Baik ikhwani, Namrud ini dan Fir'aun masanya mereka jauh, karena ini masa Nabi Ibrahim zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh di bawah gitu. Sebagian hadis sejarah mengatakan jaraknya ratusan tahun. Tetapi 2 raja di 2 masa Nabi ini sama, ada persamaan. Pertama persamaan fisik. Dua-duanya raja ini tinggi, putih, gagah, kekar. Kelebihan yang luar biasa laki-laki harapkan. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki kita tahu di sini tinggi, kekar tubuhnya, putih, gagah orangnya, sempurna secara fisik. Keturunannya banyak. Orang biasa berbangga dengan keturunan yang banyak. Kaya raya. Tidak ada yang kalahin kekayaannya pada saat itu. Kekuasaannya menguasai seluruh dunia. Menguasai setengah dunia. Namrud itu ibu kotanya di Babilonia, seluruh Asia dulu di bawah kekuasaannya, setengah dunia. Rusia, Afghanistan, Irak, semua Cina, sampai kita Indonesia mungkin zaman Namrud semua dikuasai sama dia. Fir'aun sama juga, setengah dunia yang lain. Berapa ratus tahun kemudian datang lagi orang yang mirip Namrud nih, namanya Fir'aun. Tinggal ibu kotanya Mesir, seluruh Afrika dan Eropa, ya, itu dikuasai sama dia. Setengah dunia dikuasai. Dan yang luar biasa, yang kelima pasukan perangnya nggak pernah kalah. Bayangin nih, udah gagah, kaya, raja, keturunannya banyak, gitu kan? Kekuasaannya setengah dunia. Kata para ulama menjabarkan tentang kekuatan 2 raja ini, tidak ada raja yang menguasai dunia seperti mereka ini. Yang dari raja-raja kafir ya, kita bicara raja kafir, kita tidak bicara raja beriman. Karena orang-orang yang beriman tentu ada Dzulkarnain, ada Sulaiman, ada. Dan ada banyak dalam masa kejayaan Islam juga ada. Seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah itu banyak yang menguasai setengah dunia gitu kan. Tapi ini kita bicara orang-orang kafirnya. Baik, kelebihan-kelebihan ini ikhwani yang mendorong mereka ya kan, dengan godaan syaitan bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah, tetapi mereka mengaku Tuhan. Nah, kelebihan tadi mendongkrak mereka untuk itu. Sudah saya Tuhan. Dan yang luar biasanya, ini tambahan poin yang ke-6 kelebihan mereka, kaumnya mengiyakan. Saya Tuhan, iya kamu Tuhan, disembah. Kan aneh itu. Ini jarang terjadi ini, gitu kan? Ada orang yang mengaku sesuatu, bisa diakui, bisa enggak. Orang jadi presiden aja sekarang tidak ngaku Tuhan. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Gimana kalau orang ngaku saya Tuhan, saya yang ciptakan kalian. Terus orang semua, si Namrud ini, seluruh wilayahnya loh. Dari Irak sampai ke Asia Tenggara, semua ngakui dia Tuhan. Bayangin. Sampai dalam kisahnya dikatakan, Namrud kalau kita masuk ke jendela kehidupannya, coba kita masuk sejenak, kita kayak review tentang kisahnya dia kembali ke zaman dulu. Namrud itu ikhwani, kalau dia pagi habis mandi, pakai baju kerajaannya, pakai mahkotanya, duduk di singgasananya, semua yang hadir di situ termasuk istri sama anaknya, sujud mengatakan, wahai Tuhan kami Namrud. Bayangin tuh, luar biasa itu. Sudah sampai pada tingkat itu. Namrud ternobatkan menjadi raja di umur 30-an tahun kurang lebih. Dan pada saat itu dia nobatkan dirinya juga menjadi Tuhan dan orang-orang mengiyakan. Pada malam hari yang dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, Allah Azza wa Jalla membuat dia mimpi. Namrud mimpi, dia lihat kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur, gitu kan. Pada saat dia lihat kerajaannya hancur, ikhwani, dia bangun tengah malam. Kumpulin semua penasihat-penasihatnya. Ini apa nih mimpi saya? Kenapa saya mimpi begini? Ada yang punya takwil? Ada yang tahu apa maksudnya nih? Salah satu orang terdekatnya Namrud. Namrud gak punya wakil. Gak kayak kalau presiden punya wakil presiden, raja gak ada wakilnya, gitu kan.
Jadi dia tidak ada wakil pada saat itu. Tapi orang yang terdekat dengan dia, ada satu orang bernama Azar. Azar ini orang yang sangat dekat, karena Azar ini adalah ahli membuat patung. Ahli membuat patung. Jadi Namrud ini kalau dia mau suruh masyarakat tertentu, misal dia tinggal di Jakarta nih, yang di Solo, yang di Surabaya, dia kan nggak bisa jangkau. Maka dia suruh si Azar buat patungnya, dia kirim ke sana. Cukup sujud sama patungnya berarti sudah sujud sama dia gitu. Maka Azar ini punya kedudukan tinggi. Azar ini ikhwani adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini tangan kanannya si Namrud nih. Malam itu tuh dia bangun, dia bilang, saya mimpi begini nih. Ada salah satu penasihatnya bilang, kalau begitu, wahai Tuhan Namrud, malam ini telah lahir di wilayah Babilonia anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tiba-tiba Namrud waktu tangkap instruksi itu dalam kondisi dia ketakutan, dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini, waktu dia terima informasi ini maksud saya, maka dia keluarkan instruksi yang aneh, dia bilang, semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Dan waktu itu kebetulan Ibrahim alaihissalam lahir. Dan Azar ini tangan kanannya Namrud tahu kalau istrinya baru melahirkan laki-laki. Dan pasti berarti kena hukum, harus dibunuh. Dia pun segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, selamatkan Ibrahim nih. Karena ini Namrud akan membunuh semua yang lahir malam ini, dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata betul, semua laki-laki dibunuh malam itu yang lahir, tidak terkecuali. Ibrahim alaihissalam sempat diselamatkan oleh ibunya ke hutan. Ada tentu kisah sendiri Ibrahim waktu masih kecil, itu ada bahasan saya tidak bahas sekarang. Ini kisah cerita Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah SWT sampai Ibrahim diutus menjadi nabi. Waktu itu umurnya sudah 40 tahun. Namrud waktu itu umurnya berarti berapa? 70 tahun. Sudah tua Namrud nih. 70 tahun Ibrahim umurnya 40 tahun. Karena rata-rata nabi-nabi diutus jadi nabi umur 40 tahun gitu kan. Baik. Ibrahim alaihissalam, dan kita perlu garis bawahi dulu ya. Allah Azza wa Jalla membiarkan Namrud dalam kondisinya itu. Artinya begini. Kalau antum lihat ada orang-orang kafir menikmatin dunia, enggak usah terlalu dihasutin, enggak usah pikirin, enggak usah. Karena itu akan berlalu. Semua akan berlalu. Percuma dia mau berapa lama, dia mau makan berapa banyak. Dia mau minum berapa banyak, dia mau nabung berapa banyak. Atau dia mati ada yang dibawa ke kuburan. Nah, Kain, enggak kereta kencananya, enggak cetas bermereknya, enggak mobilnya, enggak ada istrinya wala anaknya, enggak ada yang ikut ke kuburan. Enggak ada yang masuk ke liang lahat maksud saya, gitu kan. Maka yang terjadi ikhwani, Allah Azza wa Jalla membiarkan Namrud. Sudah 40 tahun dia mengaku Tuhan dan diikuti. Peringatan Allah Azza wa Jalla 40 tahun itu datang sama dia. Ada fenomena alam, ada ini, supaya dia kembali ke Allah. Tapi dia tidak sadari itu. Sampai Allah mutus Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam gak main-main nih. Waktu diutus. Dan ingat, Allah SWT memuji Ibrahim sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummah, kata Allah. Ibrahim itu satu orang, tapi seperti satu umat. Luar biasa. Begitu diutus gak main-main nih. Apa yang Ibrahim lakukan alaihissalam? Baru diutus, Allah suruh masuk ke Babilonia, dia masuk. Begitu masuk, yang pertama Ibrahim AS lakukan adalah mendatangi tempat ibadahnya mereka. Ada kuil besar, tempat mereka menyembah, selalu kasih sesajen. Di dalamnya itu besar sekali, ada patung Namrud di ujung sana, besar. Di kiri kanan patung-patung yang Namrud suruh buat. Misalnya patung harimau, patung burung, patung apalah dibuat sama dia. Tidak disebutkan kepada kita bentuk-bentuknya, tapi ada patung Namrud memang di situ. Di sini ikhwani, orang masuk, itu datang minta-minta, mohon-mohon keselamatan, minta apa, kasih sesajen. Sesajen itu pun mereka tidak berani taruh langsung di depannya Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan itu. Karena bagi Namrud Tuhan induknya, ini semua Tuhan-Tuhan yang lain nih, yang Namrud tunjuk. Jadi mereka ada dewa lah istilahnya, ada dewa penyelamat, ada dewa hujan, ada dewa ini, ada dewa penyakit. Jadi kalau sakit minta sama dewa ini, kalau mau hujan minta sama dewa ini, ada dewa-dewanya. Dan yang kalau mereka kasih sesajen, mereka nggak berani taruh langsung. Mereka anggap kalau taruh langsung, apalagi kesentuh sama Tuhannya, kualat sudah. Bisa cacat, bisa tiba-tiba hancur hidupnya. Maka yang bisa taruh itu hanya penjaga kuil saja. Jadi penjaga kuil dikasih, penjaga kuil dikasih di situ, ditaruh. Dan subhanallah, yang ditaruh makanan, minuman sampai sekarang. Sebagian orang muslim juga melakukan, semoga Allah kasih hidayah. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali gitu. Saya kemarin ke Aceh diundang tablik akbar. Saya tanya, apa sih penyebabnya
antum ini bisa kena tsunami? Apa sebabnya? Yang saya tahu ikhwani, saya bilang, penyebabnya itu harus musibah itu kalau datang seperti itu mengumum, itu kan ada dosa yang merata. Apa sih dosa yang antum lakukan? Saya mau tanya, kebetulan saya ke satu kabupaten namanya Melabu. Melabu ini menurut ikhwah di situ ini yang paling parah waktu tsunami. Apa akhi? Oh, waktu itu salah satu ikhwan bilang, waktu itu kebetulan, sedikit nanti saya kembali ke Namrud ya. Dia bilang waktu itu kebetulan sudah pas mau tsunami Desember tuh. Menjelang tahun baru, itu sampai pada tingkat masyarakat asli daerah sini, itu udah berani striptis di pinggir pantai. Telanjang. Saya sampai kaget, emang begitu? Iya. Dan orang semua menjadikan sebagai tontonan. Masyarakat asli muslim bisa buat seperti itu? Bagaimana Allah nggak lipat tuh sekalian gitu kan? Ini merata semuanya. Apa yang lain akhi? Di sini selalu mereka, kalau Ramadan mereka berhenti memancing biasanya, nelayan karena pinggir pantai, gitu kan? Dan kalau habis Lebaran Idul Fitri, sebelum mereka menurunkan kapal-kapal mereka, mereka memberikan sesajen, taruh makanan, ayam goreng lah, buah lah segala di batang pisang, diteburin di laut. Bukan karena Allah ya. Ini Allah nggak pernah perintah. Kalau Allah kan mungkin dia kasih makan orang susah, gitu kan? Kasih orang miskin, gitu kan? Ibnu Abbas berkata, saya kalau merasa punya masalah maka saya bersedekah supaya Allah keluarkan saya dari masalah. Itu lain. Ini enggak, buat dewa laut supaya enggak diganggu kapalnya. Keyakinan yang sudah bukan kayak muslim. Dan itu merata semua masyarakat lakukan. Sampai dia bilang, kadang-kadang kami ketawa Ustaz, setelah kami paham sunnah ini kami jadi ketawa. Karena di pinggir laut, jadi ini akan lewat nih. Di sebelah sana itu ada anak-anak kecil yang nunggu sesajen itu. Jadi pada saat lewat diambilin ayamnya, diambilin buahnya. Dan orang-orang ini tahu. Orang ini tahu, sesajen diambil di sana. Dibiarin, subhanallah, gitu kan. Merata tuh masalahnya. Maka kita kembali ke masalah-masalah dulu nih. Kita lihat histori kehidupan manusia ada. Belajar dari sejarah ikhwani. Ternyata salah satu perbuatan yang paling mendasar orang kufur kepada Allah, sesajen yang salah nih, gitu kan. Diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pemilik sesajen taruh di situ tuh, yang penjaga kuilnya taruh. Mereka enggak buat apa-apa, cuma ditaruh dibiarin sampai rusak. Kalau rusak mereka anggap Tuhannya sudah terima. Enggak dimakan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam datang waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangin patung itu di depannya kaumnya. Kebetulan waktu itu patung-patung ini ada di tempat agak tinggi, jadi harus orang naik ke atas untuk taruh sesajen, gitu kan. Ibrahim alaihissalam naik ke atas itu, orang lagi banyak ngumpul nih. Naik ke atas, tanpa ngomong, tanpa apa, mengambil satu buah apel di situ yang ada, di sesajen tuh. Sama Ibrahim digigit langsung. Di depan mereka. Ini mustahil terjadi bagi masyarakat Babilonia waktu itu. Masyarakat Babilonia mustahil lakukan ini. Sentuh Tuhannya aja dianggap kualat, ini ngambil sesajen. Berani luar biasa nih. Menurut mereka, sama Ibrahim diambil, dimakan, digigit. Lalu Ibrahim balik ke arah patung itu bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut gak? Diulangi lagi, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau gak marah saya ambil apelmu? Supaya orang dengar sengaja, orang pada dengar semuanya. Orang mulai lihat ini aneh perilakunya, belum pernah, berpuluh tahun nih masalahnya. Lalu kata Ibrahim yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, gitu kan. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Tentu tidak ada sautan kan. Sama Ibrahim dibuang tuh di mulutnya. Beliau tidak makan memang, bukan tujuannya makan gitu kan. Beliau buang gigitan itu, lalu beliau ambil apelnya, dilempar ke patungnya. Kena mukanya patung, sengaja dilempar kena mukanya, jatuh apel itu. Jelas nggak bisa apa-apain patung kan. Dia bilang, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak marah, nggak bisa lawan saya lempar mukamu nih, gitu kan. Ada sautan. Lalu Ibrahim alaihissalam pindah ke patung yang sebelah, dewa yang lain lagi nih, sama dilakukan, dilemparin, nggak ada. Kau nggak nyaut, kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, semua dikelilingi. Sampai Namrud pun patung yang besar didatangin, dilemparin mukanya sama Ibrahim alaihissalam. Ini orang-orang ini nyaksikan semua, dan malam itu malam mereka beribadah. Lalu Ibrahim alaihissalam sudah kelilingin semua, tidak tertinggal satu pun. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian sembah ini? Patung yang kalian pahat sendiri, kalian anggap Tuhan. Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang diam pada saat itu. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan buat tipu muslihat buat Tuhan-Tuhan kalian.
Mereka masih belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Dan Ibrahim ini tidak dikenal di situ. Dia tinggal dari luar Babilonia, besar di hutan gitu kan. Maka yang terjadi ikhwani, orang semua bubar udah. Orang nggak pedulikan Ibrahim. Tapi mereka pulang berpikir. Ibrahim alaihissalam turun dari kuil itu ke rumahnya, keluar ngambil kampak. Ini orang sudah bubar semua, Ibrahim baru sampai lagi. Penjaga kuil lihat, Ibrahim bawa kampak. Penjaga kuil ini sudah ketakutan. Dia sendiri sudah punya sebuah pemahaman, ini Tuhan. Tuhan itu disentuh aja sudah kualat gitu kan. Ini Ibrahim bawa kampak, dia takut dilihat dari luar pintu. Sama Ibrahim naik, ditebasin kepalanya patung yang ini tangannya dipotong, ini kakinya dipotong. Semua dihancurin sama dia kecuali satu, patungnya Namrud yang paling besar. Sama Ibrahim kepalanya ditaruh, tangannya ditaruh, digantung-gantungin di situ. Terus kampaknya diselipin di tangannya patungnya Namrud. Udah ini hancur semua nih, berantakan kuil itu, gitu kan. Maka pulanglah Ibrahim, keluar dari situ. Besok pagi mereka mau sembah lagi. Lihat Tuhannya semua berantakan. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, Man fa'ala bi alihatina. Siapa yang buat pada Tuhan kami seperti ini? Maka si penjaga kuil bilang, ada satu anak yang tadi malam tuh, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim tuh. Mereka bilang, panggil Ibrahim nih. Ini Ibrahim sudah ngaur, buat apa pada Tuhan-Tuhan kami? Mereka masih belum tersentuh juga nih. Ibrahim alaihissalam datang, iya kenapa? Mereka bilang, hai Ibrahim, a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Kau buat ini pada Tuhan kami Ibrahim. Kata Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhu in kanu yantikun. Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Gitu. Itu kan kampak di tangannya yang besar tuh. Tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu. Maka Allah mengatakan faraju ila anfusim. Mereka hanya kembali ke diri mereka sendiri. Kalau mereka saling ngomong, kayaknya bener nih orang ini nih, gitu kan? Kita yang salah nih. Dikampak-kampakin tidak bisa melawan, ngapain kita sembah gitu kan? Tapi ada satu orang, syaitan masih menghiasi subhanallah perbuatan mereka, gitu kan? Satu orang yang bilang, kita harus lapor kepada Tuhan besar kita, Namrud. Ibrahim bilang, enggak usah ngelapor, saya ke sana. Pas masih pagi nih, Ibrahim ke istananya Namrud. Nah, Namrud ini punya tradisi tadi saya bilang ikhwan. Kalau pagi dia sudah mandi, sudah segala pakai baju istananya, kerajaannya, keluar, dibuka tabirnya, semua orang sujud. Ngaku, wahai Tuhan agung Namrud. Ibrahim alaihissalam masuk ke istana. Bersama dengan orang-orang lainnya. Begitu Namrud kelihatan, orang semua sujud. Ibrahim berdiri sendiri. Namrud lihat, pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud dengan dia. Dia tanya, siapa kamu ini? Kenapa kau tidak sujud? Ibrahim alaihissalam Nabi, tahu. Dan Allah perintahkan memang sudah harus dihancurin nih keyakinannya Namrud. Dia bilang, wahai Namrud. Bukan lagi Tuhan, bukan Raja, bukan yang mulia. Dipanggil namanya, wahai Namrud. Tambah kaget Namrud gitu kan. Wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu tuh manusia biasa seperti saya. Orang semua dengar nih. Kamu manusia, kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki, saya juga sama. Kamu juga kamu juga lapar, kamu makan, kamu juga haus, kamu minum, dan kamu seperti saya lahir dari rahim seorang ibu kok. Kamu bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu, dan kau akan mati. Wahai Namrud, begituin. Yang menciptakan kamu, saya, dan semua ini adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud waktu itu terpukul, tapi dia nggak mau tunjukkan kekalahannya di depan para pengikutnya. Lalu dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau bilang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Saya punya bukti. Kau mau buktinya? Kata Ibrahim, tentu saja, buktikan. Dia bilang sama pengawalnya di pintu istana, tangkap tuh 2 orang di pinggir jalan yang lagi lewat. Ada 2 orang lewat, datang laki-laki ditangkap. Kata Namrud, 1 bunuh, 1 biarin pergi. Yang 1 yang biarin pergi kasih hadiah, kasih apapun yang dia mau. Maka 1 dibunuh, 1 dibiarin pergi. Kata Namrud, lihat saya mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebodohan ikhwani ya. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya kan. Tapi begitu kebodohan dia. Secara manusiawi dia menganggap tidak mungkin salah gitu. Dan yang mati sudah sunnatullah, ditusuk mati. Sudah selesai memang. Lalu Jibril AS datang mengatakan kepada Ibrahim, ini orang sudah nggak bisa dibantu. Tidak bisa lagi dimain-mainin gitu loh. Dia kalau dikasih fakta lapangan bumi ini, dia akan cari terus alasan tuh. Kata Jibril AS, Tuhan mau menyuruh kamu tantang dia di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu
Bukan cuma Tuhanku, dia bilang, memang ngajak Namrud terus sadar. Dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatunya, setiap hari memindahkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Ini dari selangit nih sekarang. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Terdiam orang kafir itu. Mau nyaut apa? Bisa didatangin matahari sama dia? Nggak bisa. Sudah jauh di atas nih, ini tiap hari fenomena alam. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia merasa terpukul nih. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap nih orang. Penjarain. Ibrahim dipenjara. Dia langsung segera, ini pertemuan khusus sama pengawal-pengawalnya. Ini saya mau bunuh Ibrahim. Harus mati, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tebas lehernya, tusuk udah biasa, itu cincang-cincang udah biasa dilakukan. Saya mau mati yang spektakuler, yang luar biasa. Orang-orang tidak berani lagi membantah ketuhanan saya. Musyawarah, sampai akhirnya ketemu cara membunuh yang paling menyedihkan adalah membakar. Orang kalau dibakar, lama matinya dan berteriak-teriak, kesakitan. Sekuat apapun manusia kalau kena api berteriak, gitu kan? Nggak mungkin kulitnya terbakar. Kalau kulitnya pun terbakar, masih ada lagi dagingnya, masih ada tulangnya, sampai dia mati. Gitu. Itu bahaya. Namrud bilang, pemikiran yang bagus, buat api, sebesar apapun. Dibuatlah api pada saat itu setinggi istananya Namrud. Namrud ini istananya 3-40 siku, 40 kaki. Jadi 20 meter lah ya. Api sebesar itu. Sebesar masjid ini saja sudah cukup membakar semua kita di masjid ini. Apalagi kalau sebesar itu gitu kan. Untuk bakar satu orang karena dendamnya sama Ibrahim AS. Buatlah biaya yang besar. Dibuat tumpuhan api yang besar di lapangan depan istananya Namrud. Dibuat tembok yang tinggi supaya kelihatan dari jauh. Di atasnya ada tumpuan. Dibuat api yang besar luar biasa. Waktu selesai sudah dibakar. Kata Namrud, keluarkan Ibrahim. Buka bajunya, lempar ke dalam api. Baiklah. Makanya dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW, manusia yang pertama diberikan pakaian pada saat dibangkitkan hari kiamat adalah Ibrahim AS. Karena sebagian ulama hadis di sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kenapa, tapi sebagian ulama hadis bilang karena Ibrahim waktu mau dibakar di api dibuka bajunya oleh Namrud. Jadi Allah hormati dia dengan itu. Alaihissalatu wassalam. Yang cerita adalah Ibrahim AS ini waktu mau dilemparkan ke dalam api, seluruh masyarakat Babilonia, jutaan pasang mata ikhwani menyaksikan itu. Ibrahim AS waktu mau dilempar, dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan, Jibril AS datang. Jibril berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu telah mengutusku. Kau bisa minta apa saja dengan aku. Kau minta aku matikan Namrud, aku matikan. Kau minta aku padamkan api, aku padamkan api. Kau minta masyarakat Babilonia aku hancurin. Tinggal minta saja. Kata Ibrahim apa? Ini sebab pujiannya Allah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seperti satu umat. Dia bilang, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak. Luar biasa. Kalau padamu saya enggak butuh, tapi kalau sama Allah saya minta. Maka dia berdoa, ya Allah, zat yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib. Enggak kelihatan, Ibrahim sendiri tidak pernah lihat. Gitu kan? Nanti akan kita jelaskan itu. Semua nabi-nabi enggak ada yang pernah lihat Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah kelihatan. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas, zat yang aku imani secara gaib, tidak aku tampakkan, tidak aku lihat, gitu kan? Zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini, dan engkau lah ya Allah, aku yakin telah memberikan sifat panas kepada api ini. Maka aku minta kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah turunkan Azza wa Jalla dari langit perintah untuk api langsung. Hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim AS dilempar ke api ini. Begitu masuk dalam api, beberapa athar menyebutkan Ibrahim AS tidak melihatnya sebagai api. Sebuah taman, ada macam-macam lah dikasih di dalamnya makanan, minuman dan seterusnya. Pokoknya Ibrahim AS santai-santai aja dalam api. Orang di luar ini lihatnya ini api. Tapi ada satu kejadian unik di sini. Waktu Ibrahim AS dilempar ke dalam api, waktu kesentuh api, sekuat apapun manusia pasti menjerit kan. Ini nggak ada jeritan, nggak ada suara, nggak ada teriakan. Dan ada satu perintah di sini, instruksi dari Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim AS itu untuk menggerak-gerakkan tubuhnya. Jadi Ibrahim AS itu gerak-gerakin tubuhnya waktu dia lagi dilempar tuh. Itu saja instruksinya. Dan kita perlu tahu ya, banyak nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam pada saat Allah perintahkan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka cuma menjalankan instruksi. Selebihnya itu haknya Allah. Dan mereka kena beriman sama Allah jalanin. Pokoknya Allah bilang A, B, B. Lakukan, tidak. Begitu. Dan ini sifat orang beriman, ikhwan. Perhatikan. Apa yang Allah perintahkan kerjain dulu. Ada hikmah, gak ada urusan. Pokoknya Allah perintahin. Itu iman kepada Allah. Itu polanya. Ibrahim AS cuma dibilang,
disuruh pada saat itu masuk ke dalam api. Udah lemparin, disetujuin sama Ibrahim AS. Sisanya Allah jadikan sebagai kebun yang enak, makanan, minuman dan segalanya. Dan di sini suruh gerak-gerakan tubuhnya. Ibrahim gerak-gerakin. Begitu masuk dalam api, ini gerak-gerakin ini bagi orang mungkin sederhana ya. Tapi ternyata besar. Waktu masuk ke dalam api nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada suara. Namrud dan seluruh orang Babilonia bingung. Belum pernah ada manusia dilempar ke api nggak teriak. Gitu kan? Ini baru Ibrahim. Orang semua bingung, apa yang sedang terjadi? Namrud juga meletakkan di sekitar api prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, didorong lagi ke dalam. Tujuannya begitu, karena bencinya sama Ibrahim AS. Maka di sini tujuan utamanya tadi, gerak-gerik itu, ternyata Namrud bingung, kenapa nggak ada suara? Lalu Namrud bilang, jadi ternyata gerak-gerik tubuhnya Ibrahim itu berhubungan dengan apa yang Namrud akan bilang nanti, gitu kan? Maka di sini subhanallah Ibrahim alaihissalam waktu disuruh gerakan tubuh baru masuk ke dalam api, Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya, asapnya api saya. Tapi nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Tujuannya masyarakat Babilonia waktu lihat kalau Namrud bilang begitu kena asap api mati, berarti Ibrahim mestinya nggak goyang-goyangin tubuhnya. Mestinya sudah mati dari jauh kena asap, kena uap, nah panas sekali api itu, gitu kan? Ala kulli hal selesai. Kata orang-orang Babilonia waktu Namrud bilang bubar, kita tunggu biarin bakar Ibrahim sampai 3 hari. Untuk bakar manusia 2-3 jam sudah hangus. Namrud bilang 3 hari. Biarin 3 hari kemudian kumpul kembali masyarakat, diundang, pesta raja. Kita lihat kata Namrud, saya mau lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi ikhwan? Waktu api dipadamkan mereka kaget, Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Tidak sedikit pun kena apa-apa. Pada saat itu datang lagi instruksi sederhana dari Jibril alaihissalam. Allah berikan, wahai Ibrahim, Tuhanmu kirim salam, kamu disuruh berdiri dan pulang ke rumahmu. Itu saja. Instruksinya itu saja. Kayak kita gitu, azan kamu sholat, itu saja. Selebihnya kita nggak tahu ada apa nih, nggak ngerti. Cuma janji Allah SWT gitu kan. Kita yakin dengan itu. Tapi begitu Ibrahim alaihissalam. Ternyata ada hikmahnya tuh. Waktu pas padam api, orang lihat karena ini tungkuhannya di atas, kayak kalau atap masjid ini mungkin di atas atap. Jadi orang dari jauh semua bisa lihat. Ini semua tungkuhan apinya yang besar, gitu kan? Ini apinya semua luar biasa gitu. Lalu waktu Ibrahim alaihissalam di atas tungkuhan duduk, sempat ada statement dilemparnya oleh sebagian masyarakat, oh Ibrahim terbakar kaku tuh. Artinya duduk itu sudah terbakar sebenarnya, gitu kan? Subhanallah, instruksi Allah Ibrahim nggak ngerti apa-apa nih. Ibrahim AS tidak tahu apa-apa. Sudah padam, Jibril datang. Kamu disuruh pulang sama Tuhanmu. Berdiri pulang. Itu saja. Waktu Ibrahim berdiri, membantah semua statement tadi Babilonia yang mengatakan apa? Ini orang mati kaku terbakar. Cuma berdiri pulang. Itu sudah cukup menjadi jawaban buat mereka. Nggak usah repot-repot. Saya nggak mati, nggak. Berdiri pulang. Sederhana sekali. Gitu kan? Sederhana sekali. Subhanallah, waktu dia pulang, orang Babilonia bilang, Ibrahim nggak mati. Gitu kan? Tersebar berita waktu itu, Namrud yang selama ini kita anggap Tuhan tidak bisa membunuh Ibrahim. Dan Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Bisa membuat api tidak membakarnya. Hampir masyarakat dunia semuanya beriman waktu itu. Mau beriman kepada Ibrahim AS. Namrud ini, karena membangkang, gitu kan, dia pulang ke rumahnya, istananya bingung. Semalam suntuk, gak bisa tidur. Ini apa ini? Gitu kan. Dan tentu secara akal sehat ikhwani, kalau orang dibakar dengan api nggak mempan, kira-kira masih mempan nggak kalau ditebas pakai pedang? Hah? Jadi Allah Azza wa Jalla biasa membiarkan orang kafir melakukan upayanya yang paling besar, nanti Allah batali dengan hal yang kecil. Jadi kalau sudah dibakar sama api saja tidak bisa mempan, apalagi kalau pakai pedang, nggak bakal mungkin bisa mempan. Ini sudah sesuatu yang paling berat. Namrud bingung semalam nggak bisa tidur. Kemudian dia besok pagi, subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan Allah Azza wa Jalla utus kepadanya ya, lalat. Yang lalat ini sebagian ulama menafsirkan dengan nyamuk, tapi yang tepatnya itu lalat sebenarnya. Jadi lalat itu datang dan subhanallah masuk ke lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya. Di dalam masuk dengan hikmah Allah masuk dalam sini. Tinggal 3 hari. Dia siksa Ibrahim 3 hari, dia 3 hari itu. Lalatnya ditepuk-tepuk gak mau keluar. Di dalam, tinggal dalam. Dengan hikmah penciptanya bisa hidup dalam sini 3 hari. Kesakitan, teriak-teriak, gak bisa makan, gak bisa minum. Kira-kira ikhwani, satu lalat bisa dilawan sama pedang yang tajam? Hah? Ada yang bisa tebas lalat dengan pedangnya? Bisa dilawan dengan 1000 pasukan, punya kekuatan otot? Lalat, Allah hinakan Namrud.
Dan subhanallah selama 3 hari sakit, teriak-teriak, gak ada bisa buat apa-apa kecuali diiris, mati Namrud berarti. Gak bisa. Akhirnya keplak-keplak jatuh, hari ketiga subhanallah meninggal dunia. Waktu Namrud jatuh meninggal dunia karena lalat tadi, dia jatuh, orang-orang dekat dia ini pada dekatin semua. Dan dengan hikmah Allah mereka lihat tuh lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh hidung lalat, sampai mereka tahu, Allah memang sampaikan pesan kepada mereka bahwa yang membunuh lalat tentu Allah Azza wa Jalla. Tapi melalui perantara si lalat tadi. Tersebar berita, Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat. Habis sudah. Gitu kan? Afwan ini, teleponnya bunyi. Jadi, kita lihat ini akhir hidupnya seorang raja yang kaya, gagah, punya keturunan, wilayah kekuasaannya setengah dunia, pasukan perangnya nggak pernah kalah, diakui oleh masyarakatnya sebagai Tuhan, bayangin. Akhir hidupnya mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya. Dan ikhwani, ingat, kalau antum pernah sekolah S1 atau S2 ataupun afwan sudah sampai S3, kita dalam menulis skripsi, tesis atau disertasi, biasanya kalau di Indonesia kita umumnya ya, kalau Timur Tengah tidak pakai sistem itu. Tapi di Asia ini, terutama di Indonesia, biasanya kita pakai sistem penelitian lapangan. Dan dalam penelitian lapangan itu, kita ada namanya mengambil sampel-sampelnya, gitu kan. Baik, kalau saya mau tahu masyarakat Solo atau masyarakat sekitar sini, misalnya ini Solo apa, Solo Selatan misalnya, masyarakat sekitar sini itu, apa sih kebiasaannya, apa pekerjaannya, saya nggak mungkin ngomong satu-satu orang, kebanyakan datangin RT atau RW, tanya, gitu kan, oh seperti inilah, itu sudah cukup, gitu kan, ini sudah mewakili. Jadi maksudnya begini, cerita Namrud ini sudah mewakili semua raja, sudah mewakili semua pengusaha. Tidak semua orang minum khamr, ikhwani, meninggal itu badannya meletup-meletup, rusak kulitnya, enggak semua. Tapi Allah datangkan kadang-kadang satu orang saja, ketemu busuk badannya, rusak badannya. Itu sudah jadi, itu contoh. Allah bilang begini loh orang kalau mati khamr, tapi enggak semuanya. Kalau semua orang begitu enggak ada lagi orang yang jahat. Allah memang mau uji, ini buruk ini jahat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau uji mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Ini dijanjikan dengan janji-janji positif, surga, pengampunan, rahmat, rezeki dan seterusnya. Ini dijanjikan dengan azab, siksaan, penyakit, seterusnya masuk neraka. Ya. Ini diuji oleh Allah SWT. Begitulah semuanya. Gitu kan? Tidak semua orang meninggal yang beriman, beribadah, badannya wangi. Enggak. Tapi ada jenazah orang yang meninggal beriman wangi. Ada yang senyum. Cukup, oh berarti begitu semua tuh nanti. Sudah begitu. Jadi walaupun itu orang beriman, ditabrak kereta api, kepalanya hancur, itu sudah nggak ada masalah. Tetap fenomenanya adalah dia bahagia. Itu kata kuncinya, gitu kan? Tidak berpengaruh lagi masalah fisik itu cuma simbolik. Itu contoh. Kita pindah sekarang ke raja kedua, Fir'aun. Fir'aun dan Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Wahai Fir'aun, sadarlah, tidak mau. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, ya, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Kalian berdua pergi ke Fir'aun tuh. Fir'aunnya sudah ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, tantang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bilang kepada putusannya, wahai Musa dan Harun, pergilah ke dia dan ucapkan kepadanya qawlan layyina, perkataan baik, lembut, sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Allah begitu ya, sebelum datang satu siksaan yang besar, itu datang lutupan-lutupan kecil dulu, peringatan dulu. Orang sebelum berzina, ikhwani, kalau ada orang mau berzina, itu peringatannya Allah datang apa? Tiba-tiba ada perasaan malu dulu. Malu gak enak, takut. Kalau dia lewatin itu, gak apa-apa, sembunyi-sembunyi misalnya. Pindah ke peringatan yang kedua, tiba-tiba kalau dia sudah menikah, pasangannya telepon. Tiba-tiba dilihat oleh temannya. Peringatan dari Allah supaya jangan sampai ke sana. Enggak, dia lewati lagi sama dia. Nggak apa-apa sembunyi-sembunyi masuk hotel. Nanti tiba-tiba apa? Ada kebongkar berita apa? Terus sampai akhirnya nggak mau rubuh tuh hotel, mati gitu kan. Jadi peringatan Allah itu selalu begitu. Sebelum terjadi tsunami, ada letupan kecil, banjir. Sebelum longsor besar, longsor kecil. Nggak mau sadar, longsor lebih besar. Nggak mau sekalian, hancur. Gitu kan. Ini sudah diingatin berapa kali nggak mau. Peringatan datang. Seperti itulah. Fir'aun ini diingatin ikhwan. Nggak mau juga. Kita langsung ringkas saja. Dari 10 tahun kalau tidak salah ini. Mudah-mudahan saya benar ya. Kalau saya tangkapnya 10 tahun masa dakwanya Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ini bukan dari masa dia lahir dia tinggal di rumah Fir'aun. Tapi masa mulai dia berdakwah masuk ke Mesir.
Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun telah menolak. Terakhir ada kejadian 3 fenomena kejadian besar yang peringatan terakhirnya Allah kepada Fir'aun sebelum ditenggelamkan. Yang pertama, Musa alaihissalam bawa mujizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan dari daerah ketiaknya, kantongnya keluar bercahaya sampai membuat Fir'aun nggak bisa melihat silau, gitu kan? Terang, nggak mungkin terjadi zaman itu kan tidak ada lampu kayak kita. Berarti itu mujizat, sulit. Ya, kata dalam sebagian riwayat dikatakan silonya seperti silonya orang kalau lihat ke matahari. Sampai waktu Musa alaihissalam angkat, Fir'aun nggak bisa melihat silau. Dia suruh turunkan, gitu kan? Tongkatnya tuh dilempar di depan Fir'aun, tongkatnya jalan, mau menyerang Fir'aun, gitu kan? Maka tetap aja. Ternyata tidak cukup buat dia. Dia bilang, wahai Musa, kau penyihir nih. Ini tongkat yang kau ubah jadi ular sihir. Ini juga tanganmu bercahaya sihir. Saya mau tantang kamu. Saya akan datangkan juga penyihir saya. Dan penyihir di Afrika terkenal. Gitu. Sampai sekarang yang saya tahu, di kelas-kelas penyihir ini yang paling kuat dari Afrika. Gitu. Allahu alam, apakah jinnya juga kuat-kuat? Tapi yang jelas seperti itulah. Di zaman Fir'aun yang terkenal. Kata Fir'aun, kau penyihir. Saya akan tantang kamu, saya akan penyihir juga. Coba tentukan hari. Hari apa kamu mau kita bertantangan nih? Kata Musa alaihissalam, hari zina. Yaumuz zina. Hari zina ini ikhwani, istilah dalam Al-Quran, hari di mana Fir'aun pada hari itu, singgasananya dikeluarkan ke depan istananya di lapangan luas, dan hari itu masyarakat Mesir datang menyembahnya. Disembah, gitu kan. Nah pada saat hari zina itu kata Musa, saya tantang kamu Fir'aun, terima tantanganmu di hari zina itu. Sengaja, waktu seluruh masyarakat Mesir ini umumnya lagi datang menyembah Fir'aun, menganggap dia sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, baiklah. Dia merasa tertantang, baiklah, saya mau. Lalu Fir'aun iklankan seluruh wilayah kekuasaannya Afrika, semua penyihir yang menganggap dirinya hebat datang. Sebagian athar menyebutkan, ada 100 penyihir, ada 1000, ada yang mengatakan sampai 10.000. Kita ambil yang paling banyak jumlahnya, 10.000 penyihir. Datang 10.000 orang, karena ini seluruh wilayah Afrika. Siapa yang mengaku punya ilmu datang, tantang. Apa saja diminta, saya kasih. Waktu penyihir ini datang jumlahnya banyak. Mereka bilang kepada Fir'aun, apakah kami punya balasan? Ada nggak balasannya kalau kami menang nanti? Pertama mereka bilang begini, mana musuh kami? Kata Fir'aun, tuh sana, Musa sama Harun berdua. Mereka bilang, itu 2 orang itu saja lawan kami. Nganggap remeh, ini jumlahnya banyak. Kita semua ini bersatu. Mereka nih, na'udzubillah. Mereka bilang, mereka bersatu semua. Maka kata Fir'aun, iya, bunuh aja dulu tuh 2. Apa yang kalian minta saya kasih. Pokoknya saya nggak mau lihat lagi orang ini hidup. Maka penyihir-penyihir ini sepakat. Baiklah kalau gitu. Kalau kita dikasih kedudukan, karena Fir'aun janjikan, kalau kalian menang, kalian punya kedudukan di sisi saya. Pokoknya jadi nasihat-penasehat, jadi menteri-menteri lah, perdana menteri sekarang gitu. Maka mereka sepakat nih, dan ini ikhwani, ilmu tertinggi dalam sihir. Subhanallah. Ya. Jadi antum jangan pernah menganggap hebat itu sihir itu. Ilmu tertingginya adalah kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah sebuah benda yang tidak bergerak seakan-akan bergerak. Itu saja. Jadi sihir itu dilempar, misalnya dilempar kayu nih, atau dilempar apa, berubah jadi bentuk yang bukan aslinya. Itu semua cuma itu. Itu ilmu tertingginya. Kalau ada seseorang antum lihat lempar kayu jadi ular, antum dekatin bismillah, antum pegang berubah kembali jadi asalnya. Gitu kan? Dia langsung kembali jadi asalnya. Menyebut nama Allah saya sudah cukup. Ada teman saya di Jakarta peruqyah, dia cerita, nanti saya kembali ke sini ya, ingatkan ke masalah Fir'aun menantang penyihir ini. Maka dia bilang, dia peruqyah kebetulan, sering kadang-kadang hadiri pengajian saya juga, sahabat dekat saya lah saya katakan, saya tidak katakan murid. Kemudian dia bilang, Ustaz saya lewat di atraksi masyarakat yang biasa orang jual-jual obat di pinggir malam-malam di pasar malam. Ini rupanya ada demo melihat ilmu kebal. Nah, potong tangannya enggak apa-apa, ini segala enggak apa-apa. Dia bilang, ana ini enggak ngerti, ana cuma lewat di situ, kebetulan pasar malam, tidak tahu kalau ada ya, atraksi itu. Cuman sekedar lewat, mau lihat pasar malam orang jual-jual pakaian murah gitu. Begitu saya lewat, dia bilang, begitu ana lewat di depannya, datang tuh orang-orangnya langsung. Bang, jangan ganggu bang. Gitu. Dia bilang, bang jangan ganggu bang. Apa ini? Siapa kalian? Ganggu apa? Saya cuma lewat. Pokoknya tolong. Instruksi dari dalam bilang jangan, itu yang lewat tuh jangan. Kasih tahu bilang jangan ganggu. Ternyata setannya udah melapor tuh peruqyah tuh yang lewat.
Bahaya nih, baca ayat bisa bahaya nih. Jadi cuma gitu, cuma lewat mereka tahu tuh, gitu kan. Dan pernah kejadian di Jakarta, kebetulan anak ini diruqyah oleh beliau. Teman saya ini, jazakallahu khair. Ada anak kecil rupanya pulang dari TPA, lewat di tukang-tukang obat begitu tuh. Rupanya dia lagi demo-demo potong-potong tangannya, si anak ini nggak sengaja. Waktu dia kaget, dia kagum, dia bilang Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Dia kena tulus baca Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Anak itu langsung disihir, gitu kan. Nah ditangani oleh teman saya nih, ditangani. Waktu ditanganin, diobatin, ternyata jin yang ngomong. Ini dia sebutin Allahu Akbar waktu itu hari, jadi saya disuruh masuk ke badannya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya, subhanallah ya, Allah tidak akan mungkin salah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah, nggak punya kekuatan. Asal dihadapkan dengan ayat-ayatnya Allah. Saya tidak bicara masalah ruqyah ikhwani. Itu ada bahasan saya, itu bisa lihat di YouTube, ada bahasan saya tentang ruqyah syariah. Tapi yang jelas di sini kita bahas masalah Fir'aun dengan penyihirnya. Penyihir ini lalu mengatakan, baiklah, kita kumpul semua penyihirnya. Kita langsung aja pakai ilmu pamungkas. Nggak usah terlalu lama. Ini cuma 2 orang. Ilmu mereka terakhir adalah tunjukkan kepada masyarakat kehebatan. Dan itu yang dijadikan sebagai tolok ukur supaya orang takut. Kalau antum nggak takut, antum nggak bisa kena, susah kenanya. Makanya kalau tempat-tempat dukun itu fenomena tempat prakteknya pasti ada tengkorak, gelap. Harus antum takut dulu. Kalau antum nggak takut nggak bisa dikena, nggak bisa. Apalagi kalau kuat akidahnya nggak bisa kena itu. Susah. Dia pun kena mental lagi. Gitu kan, apalagi antum jaga zikir pagi sore, sering baca Quran, itu sudah berat bagi mereka itu. Kelas berat sudah susah. Ringkas cerita ikhwani, maka mereka bilang kita langsung aja deh ilmu pamungkas. Masing-masing pegang tali. Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya, 10.000 orang penyihir, 10.000 tali dilempar ke tanah, disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang mau nyembah Fir'aun, dilempar, kata Allah berubah menjadi ular seperti bergerak. Tapi ingat, sihir nggak bisa nyerang. Di sini ya, kalau dia mau begitu dia nggak bisa nyerang. Kalau masalah jin masuk ke badan antum itu kalau kena sihir itu lain. Itu fenomena, itu bahasan lain. Tapi ini kalau dia lempar benda, gitu kan? Dia lempar benda maka itu tidak bisa menyerang. Setelah selesai, orang semua bersorak-sorak. Musa alaihissalam awalnya sempat khawatir. Tapi Allah mengatakan, jangan kau takut. La takhaf innaka antal a'la. Kamu pasti menang, hai Musa. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yaflihu sahiru haitsu ata. Lempar apa yang di tangan kananmu, pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat, karena yang mereka buat adalah perilaku sihir, dan penyihir tidak akan pernah bisa menang di depan ayat Allah. Ini sudah jelas. Maka Musa AS datang lempar tongkatnya. Ini rahasianya ikhwani. Kenapa penyihir Fir'aun semuanya tidak terkecuali sujud kepada Allah? Apa sebabnya? Ini rahasianya. Waktu Musa AS lempar tongkatnya berubah jadi ular besar. Dan ternyata ularnya Musa AS jalan dan memakan ular-ular mereka. Penyihir semua tahu ini bukan sihir, ini nggak mungkin. Sihir itu paling tinggi berubah dan tidak bisa nyerang. Ini datang makan, dimakanin semuanya 10.000 tali, habis. Apa kata Allah? Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Semuanya sujud. Ini nggak mungkin salah itu. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah. Ini nggak mungkin sihir nih. Apa yang terjadi ikhwani? 10.000 penyihir Fir'aun kalah, tidak membuat Fir'aun mau beriman. Tak mau. Ini kejadian pertama. Bahkan Fir'aun mengancam semua penyihirnya, dia akan potong tangannya, akan potong kakinya, akan salib. Maka sempat Musa AS kumpul sama mereka. Bagaimana pada kalian akan dihukum nih? Mereka bilang, wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa sama Fir'aun nih. Sebelumnya memang kami sudah susah hidupnya. Sekarang kami sudah beriman pada Tuhan yang kau tunjukkan, untuk apa kami ikut sama dia? Dia bukan Tuhan. Akhirnya mereka tetap kokoh gitu kan, bertahan. Ada tentu cerita lagi kelanjutannya, tapi yang jelas ada beberapa penyihir yang dibunuh oleh Fir'aun. Tapi itu bukan bahasan kita. Kita masuk ke kejadian kedua. Allah uji Fir'aun lagi dengan kejadian yang besar. Lebih besar daripada kejadian tadi. Penyihirnya kalah, ternyata tidak cukup. Yang kedua ikhwani, ini berat nih. Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan di Mesir. Nggak ada hujan, kemarau. Dan pertama kali dalam sejarah Mesir waktu itunya ya, setelahnya pernah terjadi lagi tentunya, Sungai Nil habis airnya. Habis kering. Kita tahu kalau musim kemarau begini tuh turun kan air. Ini habis kering. Sungai Nil itu sumber hidupnya masyarakat Mesir. Enggak ada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya membuat terik kering semua.
Fir'aun keluarkan tenaganya, uangnya semua dikeluarin, digerakin pasukannya, cari air. Datang ke negeri-negeri di sebelah Mesir, di Afrika semua didatangin. Awal-awal bulan pertama, bulan kedua berhasil. Bawa air, bisa minum, bisa mandi. Lama-lama ikhwani, seluruh Afrika kena dikering. Panasan semua. Sampai air pun jadi sedikit, dibayar mahal oleh Fir'aun. Dan air itu ternyata karena habis, di sana sudah sedikit dan bisa cuma dibeli sedikit, dan di Mesir juga sudah habis. Di tengah jalan prajurit Fir'aun minum sendiri airnya. Habis, nggak ada. Sampai tiba satu hari, pengikutnya salah satu penasihat Fir'aun bilang, wahai Fir'aun, air sekarang buat anda ini tinggal ini nih, satu gelas. Nggak ada lagi, tinggal ini. Kalau ini anda sudah minum, nggak ada lagi air. Jangankan untuk mandi, untuk minum udah nggak ada. Antum perlu tahu ya, saya pernah dulu tahun 89, pernah sekolah SMP di Mesir sebelum ke Madinah. Waktu itu saya masih belum ngerti apa-apa, diajak sama masih umur 14 tahun. Saya waktu itu baliknya malah di sana, gitu kan. Waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir, kemudian saya diajak. Kebetulan ada paman saya di sana, diajak lihat piramida tuh. Saya ke piramid tuh. Ada satu piramid yang besar sekali tuh. Kita naik ke atas, tangganya kecil-kecil, ke atas capek sampai ke puncaknya. Antum tahu di atas tuh apa ya? Ini saking luar biasanya kekuasaan Firaun waktu itu ya. Itu jauh sampai capek naik ke atas tuh. Mungkin ada 200-300 tangga kali ya. Sampai di atas, pas masuk saya tanya, apa ini? Itu yang bawa kami bilang, ini ruangan mandinya Firaun. Tempat mandinya di puncak tuh. Ada kolam kecil, dibawain air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orang yang ngangkatin air ke atas tuh. Hanya untuk mandi, berendam. Berendam di air, nanti dia turun lagi. Itu cuma tempat mandinya. Luar biasanya gitu. Air itu sudah luar biasa. Subhanallah, Allah jadikan air hilang. Jangankan mandi, minum gak ada. Fir'aun waktu itu, ya, yang mengaku Tuhan. Dan ini aneh nih, Tuhan bermusyawarah gitu. Maka dia bilang, tanya sama orang-orang sekitarnya, apa saran kalian nih? Kata mereka, sudah habis saran kami, gak ada lagi. Dana sudah dikeluarin sekian banyak, tenaga sudah, air memang kering gak bisa. Mau diapain kalau hujan tidak diturunkan dari langit sama Allah? Coba. Ada yang bisa kalian lakukan? Gak ada. Apa yang terjadi ikhwani? Ada satu penasihatnya bilang begini, wahai Fir'aun, masih ada satu jalan yang belum anda lakukan. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Subhanallah, ini hikmahnya gitu. Tinggal ini satu. Fir'aun kena ketakutan, ini tinggal ini airnya. Nggak ada lagi air nih. Habis ini, haus sebentar gimana? Mati. Gitu. Maka dia bilang panggil Musa. Subhanallah, waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya di satu wilayah, yang dengan hikmah Allah, Fir'aun nggak tahu. Ada sumur dan Allah buat melimpah airnya. Jadi orang-orang beriman ada airnya. Gitu kan. Fir'aun nggak tahu tapi. Musa hidup dengan kaumnya. Gitu. Musa AS datang. Kenapa tumben Fir'aun panggil nih? Datang langsung Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya. Wahai Musa, kau kan ngaku punya Tuhan. Katanya bisa mengerjakan apa saja. Kata Musa, iya. Dia bilang, kau kan tahu sekarang Mesir ada ditimpa peceklik, panas, nggak ada air. Kami kekurangan air. Dia nggak bilang sudah habis air. Kami kekurangan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, kami akan beriman. Musa senyum. Musa mengatakan, Fir'aun, betul yang kau ucapkan? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Dia bilang iya. Semua ini sekitar saya jadi saksi. Sudah, turunkan hujan, pasti akan saya beriman. Berikan, ini ikhwani ikrar. Seorang raja sebenarnya malu ya. Punya kedudukan, tapi dia sudah bilang ikrarnya. Terus Musa di depan Fir'aun angkat tangan. Ya Allah, Zat yang maha kuasa. Dipuji-puji Allah, Zat yang maha besar. Zat yang... Terakhir dia mengatakan, Zat yang telah menahan hujan untuk Mesir. Turunkanlah hujan buat masyarakat sebagai tanda-tanda kebesaran ayatmu. Belum Musa AS turunkan tangannya, mendung hujan sebulan. Sebulan, non-stop. Sampai sungai Nil penuh kembali, semua kehidupan kembali semua. Pertanyaannya, apakah Fir'aun beriman? Apa kata Fir'aun? Hati-hati, kalimat kufur begini yang banyak terjadi nih. Hati-hati, apa kata Fir'aun? Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Sudah sembuh penyakitnya? Oh hebat tuh dokter. Subhanallah. Mana pencipta tulang, darah dan urat-urat sarafmu itu? Gitu kan. Kamu lupain, kamu pikir obat yang hebat, dokter yang hebat?
La haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran histori manusia nih. Ini jangan dilupain. Allah mengatakan itu pelajaran, ibrah semua ini. Yang terjadi ikhwani, sudah selesai. Fir'aun enggak mau beriman. Waktu itu tersebar berita di wilayah Mesir dan Afrika. Kalau ternyata yang selama ini kita anggap Tuhan Fir'aun tidak bisa mendatangkan air kecuali pertolongan Musa, Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Kita ikut saja sama Musa. Tersebar berita seperti itu. Fir'aun, subhanallah nggak kapok. Padahal Musa alaihissalam waktu itu tidak berarti kalau dia beriman dicopot dari kerajaannya, enggak. Dalam Islam kan begitu ya. Kalau ada seseorang raja presiden beriman, kita tidak copot dari jabatannya diganti sama orang Islam, tetap aja. Nggak diganggu, pedagang biarin dengan dagangannya. Yang penting halal diingatkan kalau haram gitu kan. Tapi nggak diganggu kan, nggak ada diambil duitnya, nggak ada diambil apa-apa kan. Cuma itu saja beriman, yakin Tuhanmu Allah sudah makmur nih. Kalau Fir'aun beriman itu bayangkan luar biasa. Setengah dunia bisa didapat panen pahalanya. Tapi cengkalnya ini yang membuat begini, luar biasa. Tidak mau. Yang terjadi ikhwani, dia bilang tidak ada jalan lain. Ini fenomena yang ketiga nih, yang terakhir. Tidak ada jalan lain nih. Musa harus dibunuh. Musa mau dibunuh. Apa salahnya Musa? Musa mengingatkan dia baik-baik, nggak mau. Musa alaihissalam dengar Fir'aun. Waktu itu Fir'aun kerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan pilihannya. Ada pasukan khusus Fir'aun pakai itu. Kalau kayak kita mungkin Kopassus gitu kan. Itu khusus untuk pasukan inti sudah. Itu digunakan pas jumlahnya banyak. Fir'aun bilang, saya mau bunuh Musa dengan tangan saya sendiri. Keluar semua pasukan intinya. Musa alaihissalam manusia biasa, sama Nabi dapat terima wahyu. Ada wahyu beliau amalkan, tidak ada wahyu beliau diam, tunggu gitu kan. Begitu Nabi-Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau datang orang bertanya, enggak semua dijawab. Ada yang kadang-kadang ditunda, tunggu wahyu datang baru mengatakan siapa yang bertanya, si fulan nih. Tadi karang-karang memang. Musa manusia biasa seperti kita, ambil pelajaran luar biasa. Musa alaihissalam selamatkan dirinya dengan kaumnya. Punya rasa takut, khawatir sebagai manusia. Ayo kita lari yuk, lari. Lari terus, dikejar sama Fir'aun. Sampai di depan mata mereka Laut Merah. Pas tiba di Laut Merah, antum bayangkan nih, kalau kita di posisi Musa alaihissalam dan pengikutnya, kita di pinggir laut. Depan kita Laut Merah, di belakang kita musuh sudah siap dengan beringasnya mau membantai. Tinggal ditebas leher kita, dibunuh dan segalanya. Nggak ada tempat lari. Apa kata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Kita sudah kejangkau nih. Nggak bisa. Mereka pasti dapat kita. Dan Fir'aun sendiri Allah ceritakan mengatakan apa tuh, lihat Musa sama pengikutnya sudah di pinggir laut, sudah tahu nih bisa habisin nih. Innahum lasyirzimatun qalilun. Kalau bahasa kita, oh cuman itu jumlahnya mereka. Bantai aja udah. Gitu. Apa yang terjadi? Mereka bilang sama Musa alaihissalam, Bani Israel, inna lamudrakun. Kita sudah ketangkap nih, pasti kita dibantai. Musa alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita ikhwani. Makanya Nabi Musa sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Qasas, surah Anbiya, diulang-ulangi kisah Nabi Musa AS. Karena luar biasanya Musa AS dengan polosnya menjalankan perintah Allah, selebihnya Allah yang jalankan. Ambil pelajaran. Kata Musa, kalla, nggak mungkin. Nggak mungkin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tuhanku akan berikan petunjuk. Pada saat itu Musa AS didatangi Jibril. Jibril mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kau mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah. Itu saja. Itu saja. Nggak ada yang lain, nggak ada instruksi. Nanti laut akan naik, air nggak ada. Cambuk saja. Apa yang Musa lakukan? Patuh. Langsung. Angkat tongkat, cambuk. Selesai. Musa nggak tahu apa yang terjadi nanti nih. Nggak tahu ikhwan. Seperti itu. Jihad perang. Urusan nanti itu nanti. Sholat. Puasa. Nanti urusan nanti itu. Nggak usah pikir. Itu yang dinamakan tawakal. Ikhtiar, berbuat, langsung serahkan. Sudah begitu. Itu tawakal. Itu puncaknya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah. Ikhwani, perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa alaihissalam sebagai manusia. Seperti Allah mengajak bicara kita sebagai manusia. Jadi Allah sudah ciptakan alam semesta seluruhnya ini, termasuk manusia, dengan sifatnya, dengan waktunya, dengan kadarnya. Semua seperti alam. Kita lapar, Allah siapin makanan. Ya makan ya, caranya baca bismillah. Allah bisa nggak ikhwani membuat lapar kita hilang tanpa makan? Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah mau begitu alamnya, begitu jalannya. Kita bisa hilang kok. Haus, ya Allah haus, hilang. Bisa. Tapi Allah ciptakan air, prosesnya minum ya, baca bismillah. Ada pahalanya pakai tangan kanan. Begitu sistemnya Allah ciptakan. Alaminya begitu. Maka Musa AS begitu.
cambuk tongkatmu. Itu saja perintahnya. Pertanyaannya ikhwani, apakah Allah subhanahu wa ta'ala, pertama gini, apakah tongkat itu ada hubungannya dengan air laut yang berdiri? Bisa nggak tongkat buat air laut berdiri? Nggak mungkin. Ini tongkatnya Nabi Musa, perlu antum tahu. Jangan ikuti pemahamannya orang Yahudi ya. Orang Yahudi bilang kita cari tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau banjir bisa hilangin banjir tuh. Padahal itu mujizat Nabi Musa. Selain Musa mustahil bisa lakukan. Nggak mungkin. Allah yang jadikan kok. Tongkat itu dalam Al-Quran diceritakan hanya ahusyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra, kata Musa. Saya cuma ngurus-ngurus gembalaan saya nih. Dan juga kadang-kadang saya ambil buah, jatuhin daun. Itu daun batang pohon biasa. Tapi dianggap sudah luar biasa. Ini Musa AS begitu. Cambuklah. Sekarang ikhwani, tidak ada hubungannya antara cambuk dengan air. Apakah pertanyaan selanjutnya, Allah Azza wa Jalla tidak bisa membuat Musa terbang saja? Tidak usah injak air. Bisa. Tapi Allah biarkan proses manusiawianya berjadi. Ini penting ya. Antum sakit, ya Allah sembuhin. Proses manusianya berobat ke dokter. Itu proses manusianya. Itu juga petunjuk dari Allah. Fahamin poin ini penting. Histori manusia berputar ikhwani. Dan ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Ada proses manusiawianya. Maka Musa alaihissalam waktu itu cambuk, tiba-tiba kata Allah, Qattaudil azim, semua air-air laut merah itu berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Air, bayangkan antum di tengah lautan, airnya berdiri seperti tembok dan terbagi menjadi 12. Antum kaget enggak kira-kira? Luar biasa ini, air laut bisa berdiri seperti tembok. Fir'aun waktu lihat itu ikhwani, bukan sadar, ini peringatan yang ketiga nih. Lihat air laut berdiri, Musa hantam tongkatnya, tongkat yang dipakai usir cuma ngatur gembalaan, itu bisa air terjadi seperti itu. Enggak kapok. Musa AS waktu itu diikuti dengan 12 Bani Israel, suku Bani Israel, maka mereka masuk setiap suku di satu jalan, dibuatkan 12 jalan oleh Allah. Waktu Musa masuk, Fir'aun bilang apa? Bukannya dia berhenti, takut lihat ini beriman, enggak. Kejar Musa sebelum dia selamat ke samping, ke sebelah. Kejar, masuk, subhanallah. Masuk, begitu masuk Allah selamatin Musa AS dengan pengikutnya, lalu Allah tenggelamkan Fir'aun. Habis sudah. Waktu tenggelam, dia lihat sudah hancur semuanya, baru bilang, sekarang saya beriman kepada Tuhan. Dengan tulus ya, ini luar biasa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan tidak bisa, sudah telat. Sudah telat, karena waktu itu diucapkan, Allah menukil kepada kita. Karena siapa yang dengar suaranya Fir'aun waktu itu? Enggak ada. Ada yang dengar? Enggak ada. Di laut, tenggelam. Allah yang nukil kepada kita dalam Al-Quran. Waktu itu sudah proses sakaratil maut. Dilihat malaikat maut. Dia sudah lihat fakta-fakta itu. Nah, baru dia takut. Saya beriman. Udah nggak bisa. Jadi ini bukan hanya sekedar karena tenggelam ya. Bukan. Karena sudah menghadapi sakaratil maut. Kan sudah tidak bisa. Kalau sudah balagatil hulkum. Udah sampai di tenggorokan. Wa antum hina idin tandurun. Karena waktu itu sudah melihat semua nih. Malaikat yang diceritain semua sudah datang nih. Ada depan mata. Maka disitulah Fir'aun baru mengucapkan, gak bisa terima lagi taubat. Kata Nabi SAW, diterima taubat selama belum sampai ruh di kerongkongan. Ringkas cerita, Allah SWT mengatakan, hari ini kami akan selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. Maka habislah kisah Fir'aun. Dan sampai sekarang kita gak usah jauh-jauh ke Mesir. Di search pun di Google, kita bisa lihat fotonya mumi Fir'aun. Sampai sekarang masih utuh. Allah jaga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tentu ini semua ikhwani. Kalau tadi kisah Namrud Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Itu kalau memang kembali silakan kembali ke ayat itu. Kemudian juga ada tentang Fir'aun, itu diceritakan oleh Allah SWT cukup banyak, tapi diantaranya surah Al-An'am urutan 6 ayat 301. Baik. Dari itu kisah tentang dua orang raja tadi, Namrud dan Fir'aun selesai.
Jadi tutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah cukup menjadi sampel buat kita bagaimana keadaan orang yang sudah berkuasa di muka bumi karena tidak beriman sama Allah dihabisi. Yang kedua, dari kubu orang yang tidak beriman, ilmuwan. Ilmuwan yang paling ditokohkan ikhwani oleh orang-orang non-muslim, terutama orang-orang ateis. Jadi uniknya, orang-orang ateis ini, jazakallah khair, mereka tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengakui ada Tuhan, ikhwan. Tapi mereka tidak sadar mereka mentuhankan satu orang yang mereka tokohkan, Darwin. Darwin yang terkenal punya teori-teori bohong, teori dusta udah. Luar biasa. Dan teorinya semua dibuat itu semuanya kembali kepada satu masalah, menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu semua teorinya dibuat karena itu. Di antaranya manusia dari kera. Itu hanya untuk menolak ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang dalam bukunya ada 4 fenomena alam, ya, air, api, tanah, udara ini tidak ada asalnya. Dan dia bilang burung-burung yang berterbangan di udara itu asalnya dari hewan-hewan darat. Lalu dia carilah hewan darat yang mirip. Biasanya untuk burung itu kadal-kadalan di bukunya dia. Kadal digambar, kemudian dikasih tanda panah, digambarkan prosesnya bagaimana sayapnya keluar sampai jadi burung. Hewan-hewan darat berasal dari lautan. Ikan-ikan, dicari ikan, nanti digambarkan di bukunya itu lucu gitu ya. Ikannya itu bisa bergerak-bergerak gambarnya, terus nanti jadi kadal, nanti kadal jadi burung. Nah kalau ditanya sama muridnya terus, hewan yang di air ini dari mana? Oh dari tanah, tanah nggak ada asalnya. Udah, begitu saja. Tapi anehnya banyak ikutin nih, gitu kan. Banyak ikutin. Pernah terjadi ikhwani, di Amerika kisah nyata, terjadi ribut antara orang yang mendukung teori Darwin manusia dari kera dengan orang-orang Nasrani, bukan Muslim, yang mengaku ada Tuhan namanya Allah. Ribut nih, sampai hampir perang. Diamankan oleh pemerintah setempat, kemudian dimasukkan ke pengadilan. Hakimnya, sudah masuk duhur belum? Oh. Hakimnya, gitu kan. Afwan, ikhwah yang lewat jangan dipotong kameranya, kesian. Nanti harus di-cut banyak ini, antum lewat belakang. Jadi, pernah terjadi ribut, mereka mau perang. Dimasukkan pengadilan, hakimnya bingung. Ini apa yang harus dipecahin dan bagaimana caranya. Sementara yang diributkan bukan materi, bukan tanah, bukan uang, bukan harta. Ini keyakinan. Bagaimana caranya? Apa yang jadi tolok ukur kebenaran atau kesalahan gitu. Tapi tiba-tiba hakimnya buka ya pengadilan itu dengan sebuah statement tanpa dia sengaja sekaligus menutup. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Jadi ini yang sebelah kanan, maaf. Ini pada saat itu, bukan maksud saya. Jadi ini waktu itu hakimnya bilang begitu. Anehnya, yang mendukung manusia dari kera tidak mau ke sebelah kanan hakim. Gak ada yang mau datang. Dia tadi dukung teori Darwin. Kalau kita kan beriman sama Allah, tahu dari Adam, dari tanah selesai. Semua manusia mau dari suku apapun kembali kepada Adam dan Hawa. Kan sudah selesai, surah An-Nisa ayat 1. Tapi mereka enggak. Ternyata mereka pun menolak kalau dikatakan dari kera. Anda dari kera silakan, kita bukan, gitu kan. Jadi seperti itu. Baik, Darwin ini tradisinya kalau dia dapat sesuatu ikhwani, dia selalu dia jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan teori dia kepada murid-muridnya. Satu waktu dalam bukunya sampai sekarang masih ditulis oleh dia, dan saya tangkap ini dari salah satu ilmuwan Harun Yahya yang menyebutkan dalam bukunya ya, tapi saya bukan menjadikan Harun Yahya sebagai rujukan secara khusus, cuman khusus poin ini yang saya tangkap ada positifnya. Dia bilang Darwin itu menulis dalam bukunya sampai dia meninggal sebuah kisah yang sebenarnya membongkar semua kesalahan dia. Sederhana. Dia pernah jalan mau menuju mengajar ke murid-muridnya, lalu dia temukan ada seekor burung merak. Burung merak ini ikhwani, menghadap ke Darwin, tidak menyerang, tidak apa. Kepakin ekornya. Yang kita tahu kalau dia kepakin ekor atau sayapnya itu kan warna-warni, macam-macam. Nah Darwin ini selalu tradisinya kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti dicari sama dia. Ini kalau hewan udara berarti hewan darat yang mana mirip, hewan darat yang mana hewan air yang mirip gitu kan. Dia bilang dalam bukunya, waktu sampai dia meninggal terus itu masih ada. Dia bilang, saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung nih, burung merak ini jenis burung kah sehingga dia harus cari hewan darat yang mirip, atau dia hewan darat tapi mirip burung, harus dicari hewan lautan dan tidak ada yang mirip sama burung merak, gitu kan.
Maka seorang ilmuwan yang ditokohkan oleh banyak orang ateis mati karena tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Bayangin, sempitnya itu loh. Kita burung merak, gajah, apa saja, semuanya la ilaha illallah. Udah selesai. Kalimat sederhana, kalimat ringan tapi luar biasa, gitu kan. Kita masuk ke yang ketiga adalah filosof. Ada satu filosof dari negara Arab terkenal sekali dengan kecerdasannya, ikhwan. Ini namanya Ihya Abul Madhi. Saya angkat orang ini karena dia pakai bahasa Arab. Dalam buku-buku akidah juga para ulama mengangkat syairnya. Jadi selama dia hidup, ikhwan, dia selalu susun syair. Banyak sekali syair. Syair ini isinya semua membantah ada Tuhan namanya Allah. Gak ada Tuhan Allah, pokoknya gak ada. Subhanallah, waktu dia mau meninggal, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 saja bait syair. 20 bait syair ini berisikan semuanya membantah syair dia sendiri yang ribuan itu. Allah buat terbalik sendiri. Dia bilang waktu dia mau meninggal, ji'tu wala adri min aina ji'tu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai sekarang ini diranjang sakit keras, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ibu saya dari mana, ibunya lagi, ibunya dari mana, ibunya lagi. Mana awalnya nih? Kita kan sudah selesai, Hawa, titik, udah diciptakan dari tulang rusuknya, dari Adam, ya, kemudian sudah selesai, itu Allah ciptakan dari tanah. Selesai urusannya. Ini enggak. Dia bingung. Dia bilang kalimat yang keduanya, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem waktu saya hidup ini, sebuah sistem yang saya mau tidak mau harus saya lalui. Seperti misalnya pergantian siang malam. Orang biar suka siang begini, malam pasti datang, nggak ada yang bisa tahan, gitu kan? Orang suka malam, siang pasti datang. Terus fenomena tubuh, lapar, haus, nggak ada yang bisa nolak. Fungsi-fungsi yang kota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, udara dihirup oleh oksigen. Kita tutup nih, hidung kita meninggal, nggak hirup oksigen. Nah, siapa yang ciptakan saya? Siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang ciptakan kebutuhannya, asupannya supaya bisa hilang lapar? Ini nggak bisa diganti yang lain ya. Fungsi anggota tubuh, misal mata nggak bisa dipakai untuk makan, telinga nggak bisa dipakai untuk bernafas. Memang sudah begitu fungsinya masing-masing. Ini dari mana sistem ini? Manusia semua, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Siapapun dia, gitu kan? Dan terlalu banyak fenomena alam. Dia bilang saya dapat sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dia bilang lastu adri. Saya benar-benar bingung, Atawilun hayati am qasir. Apakah hidup saya masih panjang atau saya juga akan melalui kematian seperti orang-orang itu? Lalu dia bilang begini, kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dimasukkan ke tanah dan selesai? Hanya tinggal kenangan namanya atau ada sebuah kehidupan? Lalu dia bilang, selama saya hidup, kalau kira-kira saya buat perbuatan baik, siapa yang menilai perbuatan itu baik? Dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukumnya? Tolok ukurnya siapa nih? Gitu kan? Kalau kita ikut tradisi masyarakat lain-lain, mungkin tradisi kita anggap baik, tradisi suku lain enggak, gitu kan? Tapi mana tolok ukurnya? Dia bingung. Lalu dia mengatakan terakhir, lastu adri, saya bingung. Lalu dia mengatakan sebelum hembuskan nafas terakhirnya, amli hada lughzun hallun amla. Teka-teki ini ada jawabannya enggak? Meninggal dalam kondisi bingung. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana baik, mana buruk, meninggal dalam kondisi begitu. Itu seorang filosof yang dianggap orang yang sangat cerdas, ikhwan. Orang yang beriman sama Allah biar tidak sekolah SD, tahu dari mana asalnya, tahu apa ujungnya. Dari Adam, kehidupan di dunia mana halal haram sudah ditahu. Mati nanti, kau ini akan mati, sudah tahu. Malaikat mau cabut ruhnya, prosesnya begini. Orang kafir begini, orang beriman ini. Nanti ada alam barzah ceritakan panjang lebar bagaimana kehidupannya. Nanti ada hisab pembangkitan, bagaimana hisab itu, bagaimana keadaan manusia, bagaimana orang yang selamat. Nanti ada sirat, nanti ada surga, ada neraka, panjang lebar dengan fasilitasnya semua. Surga bidadarinya, dayang-dayangnya, istananya, permadaninya, bantal-bantalnya, baju-bajunya semua lengkap. Ini neraka semua dengan siksaannya, dengan jenis ini siksaannya, orang begini, orang yang paling rendah siksaannya, orang yang dipanggang, orang yang dipotong, orang yang digigit ular, beragam macam hal. Orang yang beriman lengkap dari awal histori sebelum diciptakan manusia, Allah ciptakan Adam dengan berbicara dengan malaikat surah Al-Baqarah sampai akhir nanti masuk surga dan neraka. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah terkurung di kehidupan dunia dia sendiri dan cuma sempit. Darwin hanya karena burung merak, si Ihya Abul Madhi tidak tahu mana tujuan hidupnya.
Namrud dan Fir'aun meninggal, sudah menikmati dunia, habis, selesai. Tinggal kenangan, oh ada namanya Fir'aun, selesai. Dan itu gitu ikhwani, kita hidup di dunia ini begitu ya. Antum kalau meninggal, sehebat apapun antum, cuma kenangan. Rumah antum besar, orang cuma bilang, oh itu rumahnya dia, si fulan. Oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya. Selesai. Habis ceritanya. Dan kata Nabi SAW, kalau orang meninggal dunia ikut di kuburannya, 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Tidak usah kita bicara suami istri deh. Orang tua sama anak. Antum nih yang paling cinta sama orang tua antum. Kita disuruh bakti. Kalau orang tua antum meninggal, mau nginap tidak sehari di kuburan? Hah? Pulang. Sabda Nabi SAW pulang, apalagi cuma suami istri pulang, sejam nangis habis itu pulang. Hartanya, mobil Alphard yang paling mewah antum punya, nggak mungkin masuk liang lahat, biar masuk nggak bisa dipakai. Pagar kuburan pulang jadi warisan. Yang nemanin kita nih majelis ilmu, sholat, ya semua ibadah yang sudah dilakukan disampaikan, semua yang sudah jelas puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu yang menemani kita, ikhwan. Baik, kita masuk sekarang ke kubu yang kedua. Kubu orang yang beriman. Saya akan berikan satu contoh saja di sini, karena melihat waktunya. Contoh ini ikhwani adalah kisah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Orang ini salah satu dari kalangan tabi'in yang masyhur. Satu waktu dia pernah makan, perhatikan ya, kehidupannya ini pertemukan dengan 3 orang tadi kafir itu. Satu aja saya angkat contohnya orang beriman. Ini udah jauh sekali. Abdullah ini dulu di kemahnya ikhwani di padang pasir. Lagi makan siang. Ambil makanan, baca bismillah, dimasukkan di mulutnya. Baru dia kunyah, dari kejauhan ada orang teriak-teriak pakai kuda. Ya Abdullah, ya Abdullah. Ya. Naik kuda dengan kecepatan tinggi, debu semua berterbangan. Turun dari kudanya buru-buru, ada berita penting nih. Diangkat tutup kemahnya, dibuka. Langsung orang ini dengan buru-buru, debu semua berterbangan. Abdullah kaget, langsung dia bilang, wahai Abdullah, ada berita penting. Kata Abdullah, kenapa? Anakmu baru mati ditusuk orang. Ini lagi makan siang, dapat informasi anaknya mati, tidak cukup, dibunuh orang. Kira-kira kalau ada orang yang belum paham, posisinya seperti apa nih, gitu kan? Pasti dia kaget. Yang terjadi, Abdullah senyum. Lalu Abdullah memberhentikan makanannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu beliau makan lagi. Nanti ada jawabannya nih kenapa beliau makan. Yang bawa berita ini pikir Abdullah nggak dengar kali ini. Dia bilang, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Abdullah sama, berhentiin makanannya. Dia balik, dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kunyah lagi makanannya. Yang bawa berita ketiga kali, dia ulangi. Demi Allah, wahai Abdullah, saya lihat orang pegang pisau, tusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Gak ada lagi lebih jelas dari ini. Artinya dia pikir yang 2 kali ini mungkin Abdullah nggak dengar, kok masih santai gitu. Sama aja Abdullah. Dia berhenti kunyaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia ngunyah lagi. Yang bawa berita bilang, demi Allah wahai Abdullah, yang saya bayangkan pada saat kamu terima berita ini, saya tadi lari-lari bawa berita penting ini, kamu akan bongkar makanan ini, kamu akan panik, dan kamu akan segera mencari siapa yang bunuh anakmu dan kau balas dendam. Normal nggak kalau orang belum paham? Normal, gitu kan? Tapi Abdullah berbeda. Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa hidupnya, luar biasa. Dia bilang, wahai saudaraku, disuruh duduklah. Ini anaknya mati ditusuk orang, ini masih bisa nasihatin orang. Apa yang dia bilang? Wahai saudaraku, kami adalah segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami di awal musibah kalau datang mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kembalikan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah ucapkan itu. Dan Allah menjanjikan wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, kalau mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat kasih sayang, petunjuk dari Tuhannya, gitu kan? Orang-orang itu yang mengucapkan kalimat istirja. Saya sudah ucapkan. Lalu dia ajarkan kepada orang ini apa yang membuat dia tidak panik. Kata beriman kepada Allah ini luar biasa. Dia bilang apa?
wahai saudaraku, anak saya mati yang tadi kamu bawakan berita itu dia mati bukan karena ditusuk, tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, biar dia ditusuk oleh 100 orang, dia tidak akan mati. Artinya apa? Saya nggak usah panik. Dia mati bukan karena tusukan kok, bukan karena orang tusuk, karena ajalnya. Ada orang ditabrak, ada orang sakit keras 10 tahun nggak mati-mati, ada orang sehat keluar rumah mati. Ajal kalau datang nggak bisa. Jadi yang membuat saya tenang, artinya saya marah atau tidak, tetap sudah memang saatnya mati, nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya saya panik. Untuk apa saya panik gitu? Dan perlu juga ikhwat tahu dan akhwat rahimakumullah, kalau bahasa saya pribadi ya, ajal ini adalah tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expire, kita juga semua punya tanggal expire. Ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring, lalu tuannya marah-marah nih. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW panggil tuan rumahnya berkata, kenapa kau marah dengan pembantumu? Dia bilang, ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengannya, karena sesungguhnya piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Antum lagi jalan, ban motornya kempes, pecah. Memang sudah ajalnya. Kalau antum mau cari sebab, itu sebab. Oh, kena paku. Oh, itu sebab. Tapi dasarnya ajalnya. Kita beli makanan, tiba-tiba mau makan sudah berlumut. Udah. Itu berjamur maksud saya. Itu sudah rusak, ajal. Baru beli baju setrika hangus. Emang sudah ajalnya. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak ada gunanya. Ngamuk nggak akan kembalikan. Gitu. Maka pemahaman itu luar biasa dari mana? Dari wahyu. Allah SWT ajarkan itu. Semua ajal ada. Maka dia tidak marah gara-gara itu. Lalu kemudian dia bilang, dan ya, Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang. Makanya kenapa dia punya tadi dia bilang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat, mubadzir, saudaranya syaitan, dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur. Maka saya akan makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Dah selesai. Enak gak orang jadi beriman? Punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh, tahu janjinya apa, tahu ancamannya apa. Selesai. Dan ini masih banyak untuk contoh-contohnya, antum bisa ikutin. Di setiap ceramah saya, alhamdulillah saya banyak berikan contoh-contoh orang-orang soleh, tapi ini salah satunya. Baik, saya lihat waktu harus saya singkatkan ikhwani. Tinggal kita masuk ke intinya. Baiklah, saya mau beriman kepada Allah Ustaz. Sudah lihat tadi contoh orang yang tidak beriman, sudah dengar ayat-ayat tadi panjang lebar, Allah kenalkan dirinya, dan sudah masuk di akal pikiran saya, ini memang Allah SWT. Cuma pertanyaan saya Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini insya Allah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan summa stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang salat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini jawabannya. Pertanyaan kedua, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya ada sebentar kalau kita sholat ikhwani. Di awal sekali kita angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gitu. Nah di sini kita bisa tangkap Allah Maha Besar ini yang jawabannya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang melampaui batas. Jadi gini, kalau orang Arab lihat sebuah benda besar, bahasa Arabnya kabir. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, wahyu Nabi SAW, sunnahnya dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kabir, besar. Kalau dalam pandangan seseorang yang berbahasa Arab. Kalau bagi dia, secara pribadi dia lihat benda, bagi dia pribadi ya, sangat besar. Dan dia yakin tidak ada lebih besar darinya, maka dia mengatakan akbar.
Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ikrar secara pribadi dalam bahasa Arab, artinya Allah itu memang maha besar, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Dari mana memahami ini? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, itu adalah seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita berputar-putar dimanapun di bumi ini, dilihat langit pertama di atas kepala yang dikenal dengan sama'id dunia, itu tidak pernah ada ujungnya, karena kita terlalu kecil. Dan terbukti secara ilmiah, ikhwani. Semua ilmuwan berkata, miliaran bintang-bintang di atas langit sana, ya, yang itu semua di bawah langit, ya, maksudnya di atas bumi sana, itu semua di bawah langit. Dan ilmuwan sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya, karena terlalu jauh jaraknya. Antara bumi sama matahari saja jaraknya sudah sekian juta, ya, mil, besarnya sekian juta kali, udah nggak bisa dihitung. Belum lagi dengan bintang-bintang yang lainnya, dan ini miliaran jumlahnya. Dan saya pernah duduk dengan satu orang dosen dari UI, beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, ikut kebetulan di dalam daurah saya, lalu dia bilang, Ustaz, yang Ustaz jelaskan ini secara ilmiah pernah terbukti kalau di abad 18 Masehi, itu para ilmuwan dengan teknologi canggih yang ada pada saat itu, mereka mengira, mereka menangkap matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini. Dan tidak ada lagi lebih besar daripada matahari. Dan mereka dikagetkan di abad ke-19, dengan teknologi yang canggih, ternyata mereka menemukan ada miliaran matahari di alam semesta sana. Miliaran matahari. Dengan planet-planetnya, jaraknya sekian miliar tahun udah, nggak bisa dihitung. Jadi kita ini kecil, seperti debu pasir yang kecil luar biasa gitu kan. Saya pernah baca ikhwani, buku anak saya kelas 2 SD, pernah juga ilmu pengetahuan alam dan IPA. Kemudian saya baca ada satu judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf mengkritik saya, dan saya memang tertarik melihat itu. Saya jadikan di bahan ceramah. Dibilang di situ, jarak secara ilmiah terbukti antara bumi dengan Pluto, planet yang satu matahari dengan kita, itu 274 tahun kecepatan cahaya. Jaraknya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar sama jemaah saya di pengajian. Kalau kita kirim astronot masih bayi, umurnya dia 70 tahun, mati tengah jalan, belum sampai di Pluto. Orang cuma bisa pakai alat, nggak tahu di sana. 274 tahun, nggak ada manusia sekarang umurnya seperti itu, gitu kan? Jadi nggak mungkin. Itu satu matahari, bagaimana dengan yang lainnya? Dan subhanallah, semua bintang-bintang yang miliaran, jaraknya sekian jauh, itu ya semua di bawah langit. Semua ilmuwan semua sepakat mengatakan tidak ada manusia bisa pegang langit ini dengan tangannya, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan? Baik, kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua, yang besarnya digabung antara langit pertama dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Riwayat lain mengatakan seperti biji dibuang di sawah. Langit ketiga, langit 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit di atas kepala kita dan satu bumi digabung, 7-7-nya dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini luar biasa. Dan kata Nabi SAW, langit yang luas itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain, riwayat Bukhari tentang hadis Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, saya sedang dimi'rajkan ke langit. Saya menemukan, saya demi zat yang umumkan dalam genggamannya, tidak ada tempat yang saya lewatin di langit sana, ukuran 4 jari tangan manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat, gitu kan? Penuh, luar biasa jumlah malaikat ini. Maka kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, di langit kedua ada rumah namanya Baitul Ma'mur. Dalam surah At-Tur wal Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Riwayat lain mengatakan tawaf pergi, gak akan pernah kembali lagi. Terus dari pertama diciptakan sampai kapan yang Allah inginkan, hari kiamat. Jadi berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka sangat banyak, gitu kan? Ringkasnya adalah di atas langit ketujuh, kata Nabi SAW, ada sebuah tempat namanya Sidratil Muntaha. Dan Nabi SAW mengatakan besarnya Sidratil Muntaha digabung antara 7 lapis langit dan bumi 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lantasnya lagi ada Allah ciptakan sebuah lautan. Dan kalau kalian ingin, kata Nabi SAW, bacalah firman Allah, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah ada di atas air. Lautan itu, kata Nabi SAW, besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan arsh,
dan ini dibanding lautan ya. Dan arsy-Nya Allah digabung antara lautan. Jadi kita ini ada dalam lautan dan lebih halus dari sekian juta kali debu yang ada di lautan itu. Kata Nabi SAW, dan arsy-Nya Allah digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu arsy-Nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Jadi kalau antum tanya kenapa saya nggak bisa lihat Allah, karena Allah terlalu besar, nggak bisa dijangkau dengan mata manusia. Untuk lebih jelasnya, coba kita renungi sama-sama. Jam berapa azan dulu? Baik, 5 menit lagi ya. Ada sebuah ayat yang sering kalau antum masih kecil disuruh hafal, dan sampai sekarang kalau antum juga sudah tahu tentunya dipakai untuk ngusir syaitan, untuk pakai zikir pagi sore. Ayat apa? Ayat kursi. Apa itu ayat, ikhwani? Ayat itu artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan seperti yang kita pakai duduk, bahasa Indonesia kursi tempat duduk. Kalau kursi bahasa Arab itu pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja punya singgasana ada pijakan kakinya untuk naik ke atas duduk, itu namanya kursi. Apa Allah bilang dalam ayat kursi? Informasi tentang kursinya Allah, pijakan kakinya. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja itu telah menutupi seluruh langit dan bumi, gitu kan? Jadi ini ayat firman Allah SWT. Jadi memang pijakan kakinya saja. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Maka Allah tidak kelihatan. Dan penting saya sampaikan ikhwani, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini tidak dilihat di dunia, bukan cuma oleh kita tapi seluruh nabi-nabi. Cukuplah riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apa anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tinggal pertanyaannya ikhwani, lalu apakah atau kapan kita melihat Tuhan kita? Perhatikan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, di mahsyar. Di mahsyar. Tapi belum lihat siapa Allah itu, bagaimana fisiknya kita belum lihat. Baru cahaya. Tapi waktu itu semua orang sudah tahu kalau ini Tuhannya, gitu kan? Dan di sini kata Nabi SAW, semua kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita lihat Allah? Adalah dilihat pada saat kita masuk ke dalam surga. Enggak ada lagi. Dan ini nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi SAW, kalau semua orang masuk ke dalam surga, termasuk orang yang disiksa di neraka dulu, udah masuk semua di neraka, tinggal orang yang kekal, mereka itu adalah orang kafir dan munafik, maka Allah SWT mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan? Mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah, setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena waktu itu penghuni surga bisa lihat neraka, penghuni neraka bisa lihat surga, sehingga ini tambah bersyukur, ini tambah menyesal, gitu kan. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Maka kepada saat itu dalam hadis ini dikatakan Allah mengangkat hijabnya, pembatas. Maka untuk pertama kali penghuni surga melihat wajahnya. Dan orang kafir, orang ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Tidak akan pernah lihat Allah. Dan pada saat mereka melihat wajahnya Allah, mereka berkata, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Kalau antum baca buku-buku tentang surga, pasti semua sepakat nikmat terbesar yang mengalahkan istana, makanan, minuman, pakaian, dayang-dayang adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membukakan bagi mereka wajahnya yang mulia. Jadi ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Dan saya tutup ikhwan setengah menit saja tentang masalah terakhir pertanyaan, bagaimana berhubungan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, la ilaha illallah. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang partisipasikan Allah dengan makhluknya syirik namanya. Dua-duanya nggak boleh. Kita harus berhubungan langsung dengan Allah SWT. Sahabat kalau sendalnya putus langsung angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Karena kuatnya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Langsung minta. Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu-satunya cara untuk berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah tadi yang tidak ada Tuhan selain Dia, dibuat lingkaran lagi di pikiran kita, itu adalah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, baca Quran, zikir. Ini semua rangkaian ibadah yang Allah buat sistemnya, caranya, ya, waktunya, bentuknya, ya, jumlahnya. Semua itu Allah aturkan, kayak sholat asar, sholat subuh, bacaannya, hal-hal yang harus dilakukan, wudu, hadap kiblat, tutup aurat. Semua itu kita tahu dari wahyu yang telah Allah turunkan, gitu kan? Dari mana kita tahu kalau keluar angin batal wudu? Ya karena itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini semua cara untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan caranya adalah supaya Allah terima ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ini yang penting nih. Caranya supaya seperti Allah mau, ikuti pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah kecuali pakai tuntunan wahyu. Yang buat ibadah tidak pakai wahyu, Allah tidak terima. Seperti Anda, kalau ini kata penutup saya, kalau Anda bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan bilang hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore ya. Ada pegawai datang hari Senin, dia pakai baju warna hitam, bukan warna putih. Datangnya bukan jam 7 tapi datangnya jam 9. Keluarnya bukan jam 5, keluarnya jam 2 siang. Kira-kira diterima jadi pegawai masih dipekerjakan? Sudah enggak. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jalla? Maka itulah sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak saya contohkan, tidak ada panduan yang Allah inginkan, maka akan tertolak atau dikembalikan kepada pelakunya. Makanya murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang yang belum dapat petunjuk diberikan petunjuk, yang sudah dapat petunjuk dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan, seluruh muslimin juga yang masih terutang dilunasi utangnya, seluruh muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam, dan Allah partisipasikan kita dengan mereka dengan pahala baik, dengan doa, dengan jiwa dan harta kita, dan semoga Allah SWT menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Dia telah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.